Mungkin tadi ini sedang ke belakang. Terus yang kami hormati dari Dinas Pol PP, Satpol PP dari Kabupaten Muara Enim, yang kami hormati rekan-rekan peserta. Di sini saya lihat ada rekan-rekan saya, ada Pak Kades, ada banyak kepala desa yang hadir. Jadi dan seluruh ini bapak-bapak yang membuat saya agak-agak ngeri-ngeri ini nyampaikan materi ini. Yang pertama dan utama sebagai umat yang beragama, sudah sepantas dan seharusnya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pagi menjelang siang ini limpahan karunia, taufik, rahmat dan hidayah selalu tercurah kepada kita, utamanya mungkin nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan hadir dalam acara sosialisasi kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lambang Niru. Kalau saya sering ingatnya Kecamatan Melayu. Baiklah bapak-bapak, karena saya lihat banyak pemaparan dan terus dialokasikan. Saya tidak lihat alokasinya tadi, apakah setelah makan siang berlanjut ataupun selesai di bawah makan siang. Tapi biasanya bagusnya selesai di bawah makan siang. Jadi kita sudah makan siang bisa sholat langsung pulang. Jadi kami langsung ke materi. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri, walaupun saya ini di Lambang Niru ini sudah 11 bulan Pak. Kalau 1 Oktober nanti 1 tahun. Jadi sini sudah 11 bulan. Ini tanggal 26, tinggal 4 hari lagi 11 bulan. Langsung ya. Ya. Nama Sofian Ardeni, kalaupun disingkat Sardeni, mau nggak main-main kan Sarden pokoknya bagi kalau buat baru diubah bela Sofian, karena kalau dikelakari oleh Bang Agus kok Sarden ini terus ini bahkan Haji Kebalok sama. Kalau di polisi itu AKP, Ajun Komisaris Polisi, kalau di TNI itu Kapten itu sama. Tapi kami ini kan, ataupun kalau saya galanya AKP akan kembali ke Polda, muter jadi Kapolsek ke Polda. Jabatan nggak kelihatan ininya, Kapolsek Rambang Dangku, pendidikan umum ya sama baik sama bapak-bapak SD SMP juga S1 belajar di polisi S1 itu, terus masuk polisinya sama PK 9596, terus sekolah sekolah perwira itu di perwira itu 2008. Terus ada pendidikan kejuruan, jadi kejuruan pertama 2010, jadi sudah tamat sekolah 2008 tuh selesai 2009, kejuruan lagi di Porong, perwira Institut Dalmas 2010, dan terus ada perwira manajemen bencana PNPB dan PNPB, kami kejuruan, kami manajemennya. Terus di 2020 sekolah lagi, sekolah Pama Idika Bola, perwira pertama penyidikan kebakaran hutan dan lahan. Jadi pas disuruh materi menyampaikan tentang Anula, ya sudah tentang sekolah dulu. Tidak tahu sekolahnya kalau di belakang tentang cara beda. Untuk statusnya sama dengan bapak-bapak, berkeluarga, anak 3. Terus mungkin kasium saya itu agak terlupakan, ada riwayat penugasan. Jadi penugasan pertama kami itu jadi polisi di Palembang, di Polda 2 tahun, terus di Poltabes, kalau dulu Poltabes 10 tahun, bagian nangkap yang dalam masa patroli. Terus sudah tamat kuliah, ada pendaftaran masuk sekolah perwira, ditugaskan di lahan Ramo 9 tahun, berbagai jabatan dari penerima tamu sampai ke belakang, dari KSPK sampai Kapolsek. KSPK itu kami asumsikan penerima tamu kan, jadi sampai ke Kapolsek. Di situ ada KSPK 6 bulan, terus ada Kanit Propos, Kanit Pidum, terus ada Kanit Kabin Musabara, Kanit Tipikor, terus Kapolsek di Kikim Barat yang barat dengan tebing tinggi, terus Kapolsek Rapi yang berbatasan dengan Muara Enim, terus pindah ke Tanah Abang tahun 8 bulan, terus
dipindahkan lagi tugas ke Polda di bagian Kamna, keamanan negara, tentang terorisme. Nah, setelah itu 11 bulan di sana dipindahkan jadi Kapolsek Kamundap. Alhamdulillah marahi dusun dari dusun sini. Di sinilah 11 bulan. Bapak-bapak langsung ke materinya, mungkin ada dasarnya kami. Dasar penyidikan kebakaran hutan dan lahan itu ada 9. Mohon maaf mungkin karena ini itu dimajukan slide-nya, dimajukan ada 9. Pertama yang mungkin KUHP, hukum beracara gitu, dari pasal 1, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 1 sampai pasal 46. Nah, di situ. Yang pertama KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana dari pasal 1 sampai pasal 46. Yang kedua dasar hukum kami itu undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002, khususnya mungkin di pasal 15 dan pasal 16 ada huruf A dan E-nya. Terus yang ketiga ada Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan, khususnya mungkin di pasal 69, 98, 99, 108, 116 sampai 118. Yang keempatnya lagi nanti ada Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Lebih khusus lagi mungkin diatur di pasal 50 ayat 3 lebih. Ada juga peraturan pemerintah tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ada peraturan Dirjen, terus ada Perkap, peraturan kami tentang nomor 14 2012 tentang manajemen penyidikan. Ada perkaban pula peraturan Kabar Eskrim 1 2 2004. Itu dasar hukumnya. Jadi kita masuk ke gaya polisi ataupun penyidikan. Di situ ada pengertian penyitaan. Jadi barang yang misalnya yang diambil dibawa ke kantor polisi itu namanya disita. Arti penyitaan itu kita sesuaikan dengan KUHP yang punya adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan dalam penyidikan, tuntutan maupun tindakan. Jadi kalau barang-barang itu diambil dibawa ke kantor polisi itu yang untuk kepentingan itu, kepentingan ya penyidikan, penuntutan sampai ke peradilan, menentukan nanti siapa yang dinyatakan bersalah. Itu kegunaannya. Sudah disita namanya tadi kami itu namanya barang bukti. Barang bukti itu adalah barang-barang yang berwujud, bergerak atau bergerak yang dapat dijadikan alat bukti, fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan untuk mempertebal keyakinan hakim dan menentukan sahnya terdakwa. Jadi kapan barang bukti itu nanti dilihatkan, ini HP yang kau maling itu, ya Pak ini kira-kira apa namanya pisau yang kau gunakan waktu lusuk dan lain-lain, sehingga barang bukti itu untuk mempertebal keyakinan hakim yang betul-betul niat batu ini salah, alatnya ada, keterangannya ada, buat yakin. Lanjut ke pengertian, kembali kita ke mengerucut rekan-rekan pengertian untuk dampak lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2001 adalah pengaruh perubahan lingkungan hidup yang berubah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Itu namanya dampak lingkungan hidup. Nanti bapak-bapak boleh diambil materi kami, dicolokkan flash disk atau kalaupun ada virus kita share di WA grup kebakaran dan hutan dan lahan. Jadi pesan harapan saya setelah acara ini kita satukan tekad, kita buat grup kebakaran hutan dan lahan khususnya di Lambang ini. Nanti saya share materi-materi yang berbentuk pengertian nanti ini kapan kita dilakukan. Lanjut ke ini rekan-rekan
pengertian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati yang mengakibatkan hutan dan atau lahan yang tidak berfungsi lagi menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Kadang-kadang ada pembela dari peledo itu, Pak, kalau bakar hutan dan lahan itu tidak merusak, karena kalau sudah dibakar membuat tanah subur, itu diambil yang sepotong-sepotong baik untuk kepentingan dia. Padahal Bapak nanti ada makhluk hidup, ada ekosistem yang terbakar. Jadi sudah senangnya anak itu. Bapak sudah ngoceh-ngoceh, itu disampaikan oleh Pak Camat tadi. Mana Pak kebiasaan kami nih? Nah, apa namanya tuh? Nak berkebun nih, kami nak hidup, kan hak manusia nak hidup. Nanti mungkin dipermulahkan. Gitu. Kalau saya melihat di Gumawang itu ada bagus sekali. Memang ada kebakaran hutan dan lahan, tapi dia membuka hutan itu ya pakai eskavator. Tapi mungkin dia itu agak berduit, jadi dia sewa caterpillar. Waktu kami itu hotspot situ, ini bagus sekali. Tapi sedikit-sedikitnya itu masih dibakar ya, sehingga masih hotspot waktu itu. Kita bisa memahami dengan kebijakan pasti dia tidak ada niat lagi untuk membakar lagi. Nanti kalaupun masyarakat, Pak kami tak kasih dana dan apa-apanya, ya mungkin kita lewat dana desa, bisa sakar, traktor bisa kan kalau banyak. Nah mungkin eskavator mini apa-apa, usahakan mungkin pendapatan daerah meningkat, mungkin dapatlah itu alat untuk membuka lahan itu. Lanjut rekan-rekan. Tadi kerusakan sudah pencemaran lingkungan hidup yang berkenaan dengan karhula adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibatnya kebakaran hutan dan atau lahan, sehingga kualitas lingkungan hidup itu menjadi turun sampai ke tingkat tertentu dan yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi itu memang definisi yang kami sampaikan. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan lahan, pengertiannya adalah ukuran batas perubahan fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung. Salah itu intinya. Lanjut. Jadi mungkin kalau kami ini ambilnya dari dampaknya, dari belakangnya nih, akibatnya kan. Pengertian dampak lingkungan hidup menurut Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan, dampak lingkungan hidup itu adalah pengaruh perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Lanjut juga kita bacakan saja. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap fisik, bersifat fisik, kimia dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Lanjut lagi kita ke pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup atau kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang dapat diterapkan. Jadi memang kalau dibaca-baca ini akan selalu kali ulang-ulang, khususnya mungkin kalau kami itu di barang bukti penyidikan kebakaran dan hutan lahan, mungkin kami ambil amunyo, ambil binatang mati dan lain sebagainya. Nanti ada di materi selanjutnya. Tapi ini mungkin sifatnya pengertian, jadi harus kita sampaikan. Ini dasar-dasarnya dulu. Ya. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Itu pengertian. Terus rekan-rekan peserta sosialisasi, kita lanjutkan dengan definisi apa itu arti hutan. Menurut
Undang-Undang Kompensasi Alam Peraturan 32 2014. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi daya alam hayati yang didomisili oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Itu kira-kira pengertian hutan. Kalau kita mengartikan hutan ya ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, tapi itu mungkin definisikan hutan. Dan terus ada kawasan hutan. Di sini kan banyak kawasan hutan ya. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keadaan sebagai hutan tetap. Lanjut ke hutan kompensasi. Hutan, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistem. Mungkin ini adanya di Lampung ya, mungkin ya. Lampung. Terus hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penjaga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah erupsi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Itu untuk hutan lindung. Sedangkan hutan produksi, mungkin kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Ini mungkin arahnya ke MHP lah ya kalau itu. Lanjut rekan, kita ke definisi lahan. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang diperuntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Nah, itu namanya definisi lahan. Lanjut, kebakaran hutan dan lahan. Mungkin ini kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik alami maupun oleh manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Makanya kita tadi disampaikan oleh Pak Camat tadi, 2019 memproduksi asap. Sebenarnya bukan 2019, kalau di pelajaran di Megamendung itu 2015 dengan 2016. Makanya Pak Jokowi yang pertama kali memadamkan hutan itu di Oki. Makanya waktu sekolah dulu, mana Sumsel, karena proyek kecontohan presiden dulu Pak Jokowi yang memadamkan hutan di Oki. Lanjut rekan-rekan, ini ada definisi lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, cahaya matahari. Kualitas lingkungan biofisik dapat dikatakan baik jika interaksi antara kedua komponen itu berlangsung seimbang. Kalau dibakar ada seimbang lagi lingkungannya tadi ya. Penanganan pasca karhula, segala usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi investigasi, monitoring, koordinasi dalam rangka menangani hutan dan atau lahan setelah terbakar. Lanjut, karena kami ini bagian penyidikan, ini ya, macam-macam barang bukti, dokumen untuk perkebunan yang kami pertanyakan. Mungkin ada di situ, ada IU, ada HGU, ada pelepasan hutan, ada pertanyaan, ada AMDAL ataupun izin lingkungan, data hotspot pada periode-periode tertentu dan lain-lain. Jadi kalau kami nyidiki tentang misal MHP, itu yang kami tanyakan. Yang bisa rekan-rekan ini kan mungkin barang bukti kami data hotspot. Oh, kalau banyak kebakaran berarti ada unsur pembiaran dan lain sebagainya.
Lanjut rekan-rekan, kita ke materi selanjutnya. Macam-macam barang bukti untuk barang bukti benda di tempat terbakar. Jadi kalau perusahaan yang kami nanya itu, kalau TKP-nya kami nanya. Satu, kami ngambil tanah permukaan dan tanah bawah. Jadi kelihatan yang mana bawah ini ada biasanya kalau kebakar itu agak sama ya. Terus sampel tumbuhan yang terbakar, mungkin kayu-kayu itu kan ada juga. Terus sampel tumbuhan hidup, sampel hewan yang terbakar. Jadi diambil itulah kegiatan kita kalau polisi datangi TKP kebakaran hutan dan lahan ini. Lanjut, macam-macam barang bukti di tempat yang tidak terbakar. Mungkin ini ada